BMKG begini, ini begini, kita kira-kira seperti itu. Kita tidak mengerti apa yang disampaikan BRIN. Seharusnya dia yang mengkomunikasikan sebagai peneliti. Secara kelembagaan kan tidak ada ya, gitu ya. Kami tidak ada informasi cuaca, prediksi iklim dari BRIN kan tidak pernah ada. Dari malam hujan tidak berhenti. Perbedaan pernyataan antara peneliti BRIN dan BMKG menuai polemik di masyarakat. Peneliti BRIN menyampaikan bahwa ada potensi cuaca ekstrim hingga badai dahsyat tanggal 28 Desember 2022 di wilayah Jabodetabek. Namun BMKG membantah hal tersebut. Mengapa ada perbedaan pendapat antara BRIN dan BMKG? Apa yang terjadi? Kita akan temukan faktanya bersama saya Gida Vita. Cuaca ekstrim atau cuaca buruk selalu menjadi momok bagi masyarakat di seluruh Indonesia di setiap penghujung tahun. Banjir, gelombang tinggi, hingga ancaman angin kencang kerap kali memberi rasa was-was pada masyarakat. Kecemasan ini semakin menjadi tatkala Dr. Erma Yuli Hastin, peneliti klimatologi Badan Riset dan Inovasi Nasional, menggugah potensi terjadinya badai dahsyat di Jabodetabek. Peringatan akan datangnya badai di wilayah Jabodetabek ini direspon masyarakat Jabodetabek. Bahkan PLT Gubernur DKI dan BNPB yang bekerja sama dengan TNI Angkatan Udara melakukan modifikasi cuaca, sekaligus mengimbau agar masyarakat tetap berada di rumah dan bagi para pekerja melaksanakan work from home. DKI merupakan salah satu provinsi yang potensi resiko bencananya juga cukup tinggi. Kita ketahui bersama di DKI ini dengan curah hujan yang cukup tinggi, ini juga potensi bencana banjir tahunan juga ini harus kita sikapi dan kita antisipasi. Ya kalau WFA kan kita kemarin Pak Isnawaji sudah bagus tuh menyampaikan berita kondisi cuaca dari tanggal 23 sampai 27, nanti mungkin tanggal 30 sampai tanggal 2. Itu parsial, nanti kita himbau kalau tadi ada bencana puting beliung bisa melalui PPID menjelaskan, mengkondisikan masing-masing pihak karyawan swasta untuk bisa work from home. Jadi siang ini nanti Pak Isnawaji koordinasi dengan tadi BRIN, AU siang ini untuk bisa mengantisipasi yang tanggal 28 dan seterusnya. Mungkin kita pecah dengan konsep TMC dan pengurukan kali lah. Mudah-mudahan tidak terbebani, tidak datanglah bencana itu ke Jakarta. Modifikasi cuaca pun dilakukan di periode 25 Desember 2022 hingga 3 Januari 2023 di wilayah Jabodetabek. Namun demikian, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyangkal hasil riset tersebut, khususnya terkait kemungkinan badai di wilayah Jabodetabek pada hari Rabu 28 Desember 2022. Sebagai otoritas negara yang berwenang mutlak berdasarkan undang-undang untuk menyampaikan informasi tentang perakiraan cuaca kepada masyarakat, menurut BMKG, peluang terjadinya cuaca ekstrim memang dimungkinkan. Namun badai dahsyat, sebagaimana yang disampaikan oleh peneliti BRIN lewat akun Twitter @eyulihastin, tidak akan terjadi. Perbedaan pandangan ini sempat menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Bahkan untuk mencari tahu seputar persoalan itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko juga menyatakan akan memanggil BRIN sebagai buntut dari prediksi badai dahsyat yang akan melanda Jabodetabek. Sementara itu, kondisi cuaca hampir di seluruh wilayah Indonesia di penghujung tahun 2022 ini memang sedang buruk. Beberapa wilayah mengalami gelombang tinggi, bahkan banjir. Di Pelabuhan Merak misalnya, sebuah truk yang hendak masuk ke kapal penyeberangan akhirnya terjatuh ke laut setelah kapal feri yang hendak ditumpangi Rabu malam 28 Desember 2022.
Gelombang tinggi membuat kapal feri yang tengah bersandar di dermaga 5 pelabuhan Merak mengalami guncangan hebat yang membuat truk gagal mencapai jalur penyeberangan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan truk tersebut berhasil dievakuasi kemudian. Sementara itu sejumlah turis asing juga terjebak di Kepulauan Karimun Jawa saat berwisata. Para turis yang berasal dari berbagai negara tersebut tidak dapat kembali ke Pulau Jawa karena gelombang tinggi yang menerjang pesisir Jawa Rabu 28 Desember 2022. Hingga keesokan harinya, akhirnya para turis bisa kembali dengan selamat. Selanjutnya pada Selasa 27 Desember 2022, hujan deras dan angin kencang juga melanda kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah papan reklame dan baliho ikut berjatuhan akibat terjangan angin. Masyarakat sempat diimbau untuk tidak bepergian sementara waktu. BMKG mengingatkan cuaca ekstrim masih mungkin terjadi hingga awal tahun nanti. Angin kencang dan ombak setinggi 6 meter juga menghantam kota Parepare, Jumat 30 Desember 2022 sore. Sejumlah lapak pedagang di tepian pantai terpaksa tutup agar terhindar dari terjangan ombak. Sementara pihak BPBD sempat mengimbau agar masyarakat tidak terlalu mendekat ke arah bibir pantai. Sementara itu, sepanjang minggu lalu, sejumlah nelayan juga tak bisa melaut akibat ombak tinggi dan cuaca buruk yang menerjang. Para nelayan yang telah terbiasa dalam situasi ini menyebutkan biasanya hingga 1-2 bulan ke depan aktivitas melaut akan menurun disesuaikan dengan kondisi cuaca. Hingga saat ini, cuaca ekstrim memang masih terjadi di wilayah Indonesia. Namun, apakah badai juga akan melanda wilayah Nusantara? Tim Fakta pun mendatangi kantor BMKG guna mencari informasi seputar pernyataan peneliti BRIN tersebut. Kemarin kan ini sempat BRIN merilis ya Pak ya, meskipun merilisnya ini di media sosial waktu itu ya, mengatakan bahwa ada potensi cuaca ekstrim bahkan badai dahsyat. Nah itu sebetulnya kalau perspektif BMKG gimana sih Pak? Kalau dari perspektif BMKG, kita memiliki semacam perakiraan cuaca yang independen. Artinya bahwa kita selalu memproses informasi itu berawal dari data. Jadi kita memiliki data, ada 42 radar, ada data asimilasi, ada juga terkait dengan sinoptik, dan ada AWS. Semuanya itu masuk ke BMKG, di KISI, dan ini kualitasnya sesuai dengan standar WMO. Nah, dari situ setelah dilakukan KISI, kita melakukan modeling numerik. Kita lakukan lagi resolusi tingginya. Nah, dari situ baru kita melakukan pengolahan, analisis, dan diseminasi informasi. Nah, terkait berita yang viral yang disampaikan oleh peneliti BRIN, itu kita menyampaikan bahwa sebenarnya tanggal 28 itu memang ada 4 faktor yang menyebabkan itu. Yang pertama yaitu tentang adanya aliran monsun yang semakin aktif masuk dari barat Indonesia ya. Kemudian ada seruakan dingin ini. Kemudian ditambah juga adanya tekanan rendah di Australia, sehingga udara akan mengalir secara drastis ke arah Australia, kemudian melewati wilayah Indonesia. Nah, dari sini itu kita bisa menentukan bahwa wilayah-wilayah mana saja yang akan mengalami peningkatan curah hujan seperti sini ya. Nah, berdasarkan data resolusi tinggi BMKG, kita menyebutkan tanggal 28 itu adalah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Ya, jadi tidak ada namanya badai. Karena kalau di dalam terminologi meteorologi, badai itu sering terkait dengan adanya badai tropis atau siklon tropis. Di mana kalau siklon tropis, badai tropis itu selalu tumbuh di laut, baru nanti dia akan punah di daratan. Karena energinya diambil dari permukaan di air laut ya. Jadi dari energi laut itu diambilnya. Itu kecepatan anginnya berapa sih Pak? Kecepatan anginnya minimal tadi saya sebutkan antara 65 sampai 72 km per jam. 65 hingga 72 km per jam. Bahkan ada yang kecepatannya sampai 110 km per jam. Itu masuk dahsyat ya Pak ya? Dahsyat. Oke, nah kalau yang terjadi di Indonesia tanggal 28 kemarin kecepatan anginnya berapa? Itu hanya sekitar paling 25-20 itu. Oh, 25 hingga 20 km per jam. Ya. Nah, kecepatan angin itu dengan 25 hingga 25 km per jam itu hanya terjadi di tanggal 28 saja atau bagaimana? Oh, tidak. Secara umum terkadang hari ini pun kalau tidak salah kecepatannya juga tinggi di wilayah Indonesia saat ini ya. Kalau kita lihat ini kan ada angin ya. Barangkali bisa ditunjukkan ini kan arah anginnya ya.
Untuk kecepatannya barangkali bisa diklik salah satu. Oke, jadi biar kita punya gambaran ya Pak ya. 8 itu 20 hingga 25 km per jam. Terus kalau di atas tanggal 28 Pak? Di atas 28 masih berkisar begitu. Ya. Oh, masih berkisar Masih. 20 hingga 25 km per jam. Ya, Tidak ya. masuk dalam badai dahsyat tadi ya Pak ya? Tidak. Oke. Jadi itu sampai kapan Pak prediksinya? Kalau kita prediksi ya, selama monsun Asia ini aktif ya, ditambah seruakan dingin dan ditambah juga adanya low pressure area di Australia, itu masih akan berlangsung. Nanti apabila salah satu faktor itu mulai meluruh, itu kemungkinan kita lihat pasti akan ada dampak terhadap aliran udara yang membawa uap air tadi masuk Indonesia. Kalau definisi BMKG sebetulnya kan badai itu ada, tapi untuk di kondisi di Indonesia terutama tanggal 28 kemarin itu seperti apa sih Pak? Kalau pada tanggal 28 itu yang ada adalah low pressure area di wilayah Filipina sini ya. Itu bisa disebut namanya bibit siklon tropis 95W. Nah, sedangkan lagi ada satu lagi adalah low pressure area. Tapi saat ini perkembangan itu belum muncul untuk dikatakan badai, karena kalau dikatakan badai atau siklon tropis menjadi dari ada tahapannya, mulai dari low pressure area, kemudian ada bibit siklon tropis, baru menjadi siklon tropis. Nah, dia ini masih low pressure area. Nanti apabila tekanannya mendekati 1000, dia akan bibit. Tapi kalau di bawah 1000, dia akan menjadi siklon tropis. Ada faktor yang lain lagi, kecepatan anginnya. Kalau kecepatan anginnya masih belum sampai 62 atau sampai 70 km per jam, itu belum bisa dinyatakan sebagai badai. Oke, nah badai dahsyat itu masuk kategori yang seperti apa Pak? Kalau badai dahsyat itu kita sebagai gambaran saja lah, tidak Vita mengetahui nggak pada waktu Seroja tahun 2021 itu salah satu badai dahsyat yang melanda di Indonesia menurut saya. Itu termasuk di dalam siklon tropis. Badai Katrina itu baru dinamakan badai. Jadi kalau gambaran itu lebih mudah gitu loh. Jadi kalau hanya aliran udara atau hujan ekstrim itu ya termasuk di hujan ekstrim. Karena kita selalu mengacu kepada definisi-definisi yang ada di meteorologi. Kita punya induk namanya Organisasi Meteorologi Dunia. Kita tidak bisa menentukan sendiri atau nomenklaturnya itu kita buat seolah-olah tidak bisa. Kita lebih baik menjelaskan lagi kepada masyarakat daripada kita mengadopsi istilah yang tidak baik atau tidak direkomendasikan oleh WMO, kira-kira itu.